Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat dan penuntun keadilan. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita kembali hadir dalam lanjutan serial Jejak Keadilan, menjelajahi nilai-nilai luhur dari Surat An-Nisa. Dari episode-episode sebelumnya, kita telah diajak untuk memahami pentingnya amanah, hak waris, martabat perempuan, serta kekuatan umat dalam menghadapi kemunafikan. Kini kita memasuki salah satu bab paling sensitif namun relevan dalam kehidupan. Tentang konflik, strategi, dan etika dalam perang. Allah tidak pernah menyuruh kita mencintai kekerasan. Tapi dalam keadaan tertentu, ketika kezaliman merajalela, ada saatnya kebenaran harus dibela. Bukan dengan kebencian, tapi dengan prinsip dan batasan yang sangat tegas. Episode 105, serial Jejak Keadilan, Perang, Strategi, dan Etika dalam Konflik. Surat An-Nisa ayat 88 sampai ayat 104. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah. Dalam ayat-ayat ini, Allah mengajarkan kita membedakan antara musuh nyata, saudara yang ragu, dan mereka yang sengaja menyembunyikan niat buruk di balik wajah bersahabat. Mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Quran Surat An-Nisa ayat 88. Jika mereka menjauh dari kalian, tidak memerangi, dan menawarkan perdamaian, maka Allah tidak memberi alasan untuk memerangi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 90. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Quran Surat An-Nisa ayat 94. Sahabat, ini bukan sekadar tentang medan perang. Ini tentang medan jiwa. Bagaimana kita bersikap dalam situasi genting. Bagaimana membedakan niat, kapan tegas, kapan menahan diri. Allah bahkan melarang membunuh sembarangan. Bahkan dalam kondisi genting, mengajarkan bahwa nyawa manusia sangat mulia, dan kesalahan kecil bisa berujung dosa besar. Sebab dalam pandangan Allah, akar dari segalanya adalah niat. Bahkan tindakan yang tampak benar, jika niatnya bengkok, bisa berubah menjadi kezaliman. Dan sebaliknya, sikap sabar dalam ketidakberdayaan, jika didasari keikhlasan, bisa menjadi kemuliaan di sisinya. Maka yang terpenting bukan hanya apa yang kita hadapi, tapi bagaimana kita memandangnya. Jika kita mampu memandang setiap konflik, setiap orang yang menyakiti kita, sebagai cara Allah mendidik hati kita, maka kita tidak akan terburu-buru membalas. Tidak mudah menyimpulkan buruk, tidak gegabah menghakimi. Itulah sebabnya, kita diberikan senjata yang paling banyak manfaatnya, yaitu dengan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ampunilah aku ya Allah, bimbinglah aku dalam setiap detik kehidupan. Sebab mungkin mereka adalah cermin yang Allah hadirkan agar kita tahu di mana titik lemahnya jiwa kita. Dan jika kita mampu menahan diri, menarik napas panjang, lalu mengembalikan semuanya kepada Allah, kita sedang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sahabat, beliau yang paling banyak disakiti, tapi tidak ada sedikit pun menyimpan dendam. Yang paling mampu membalas, jika mau, tapi paling banyak memaafkan. Itulah akhlak dalam konflik, bukan sekadar menang, tapi menang dalam cara yang diridhoi Allah. Sahabat, mari kita ambil contoh dalam kehidupan. Bayangkan seseorang sedang menghadapi konflik keluarga atau lingkungan kerja. Ada yang memfitnah, ada yang menjatuhkan dari belakang. Emosi mudah meledak,
Tapi apakah semua harus dibalas? Tidak. Islam mengajarkan hikmah bahwa bahkan dalam konflik ada etika, ada batas, ada adab. Itulah yang memisahkan kita dari tindakan membabi buta. Dalam Islam, kita tidak diajarkan bergerak tanpa arah. Segala sesuatu memiliki landasan, dan salah satu fondasi utamanya adalah rukun Islam. Bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai peta keselamatan jiwa. Rukun Islam bukanlah checklist ibadah semata, tapi setiap bagiannya menyimpan nilai kesadaran, orientasi, dan penyucian niat. Sahabat, mari kita ambil yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukan hanya kalimat tauhid, tapi komitmen untuk memandang dan menjalani hidup melalui kacamata keimanan. Musyahadah, kesaksian itu, bukan sekadar lisan. Ia adalah kesaksian batin, bahwa setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, setiap yang kita rasakan, adalah bagian dari rencana Allah. Maka ketika ada konflik, kita tak buru-buru menyalahkan. Ketika disakiti, kita bertanya, apa pesan Allah di balik ini? Ketika diuji, kita ingat, Rasulullah pun lebih berat diuji, tapi tetap sabar, lembut, dan istiqomah. Syahadat adalah pandangan hidup, bahwa kita hidup dalam pengawasannya, bahwa Rasulullah adalah teladan kita dalam menyikapi realitas dengan akhlak, bukan amarah, dengan sabar, bukan kebencian. Maka saat konflik datang, pertanyaan kita bukan hanya siapa yang salah, tapi sudahkah aku memandang ini sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah? Sudahkah aku meneladani Rasulullah dalam sikapku? Inilah syahadat yang hidup, yang menjaga kita agar tidak tergelincir dalam kegelapan kebencian dan pembalasan buta. Karena ketaatan dalam Islam bukan tunduk karena takut, tapi tunduk karena sadar dan mencintai. Sahabat, perang terbesar hari ini mungkin bukan lagi di medan tempur, tapi dalam hati kita sendiri, melawan ego, dendam, dan dorongan untuk membalas. Allah tidak menilai siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling taat terhadap batas-batasnya. Namun jikapun harus terjadi perang secara fisik, karena kebenaran harus ditegakkan dan kezaliman harus dihentikan, ketahuilah bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dulu mengalaminya. Beliau tidak mengajarkan kekerasan tanpa kendali, melainkan meletakkan aturan tentang etika dalam pertempuran, larangan melukai yang tak bersalah, dan keharusan untuk mencari perdamaian jika ada celah. Semua itu bukan semata strategi, tapi cermin dari kejujuran hati dan keimanan yang matang. Sebab kedamaian yang sejati hanya lahir dari hati yang taat, baik dari ulil amri yang adil, maupun dari umat yang lapang dalam menerima petunjuknya. Maka yang kita butuhkan hari ini bukan hanya senjata, tapi kepekaan nurani, bukan hanya kekuatan fisik, tapi kemurnian niat. Karena kemenangan hakiki adalah saat kita tetap berada dalam rel ridhonya, meski medan di depan tampak berat. Sahabat, kita telah berjalan bersama menyelami ayat-ayat Allah yang penuh peringatan dan kasih sayang. Tentang konflik, tentang kesalahan, tentang harga diri, dan tentang nilai sebuah nyawa. Dan di balik semua itu, Allah tak pernah lelah mengarahkan kita pulang kepadanya. Mari kita tundukkan hati, lepaskan beban, dan izinkan jiwa ini kembali dalam keikhlasan bersama doa.
Allahumma sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi-Mu tercinta, Sang pembawa cahaya di tengah gelapnya kebingungan kami. Kepada beliau yang diutus bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperbaiki. Yang hadir bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk mengangkat martabat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyaksikan segala yang tersembunyi dalam hati. Jadikan kami hamba yang tak tergelincir dalam kebencian, yang tetap menjaga adab meski dalam keadaan sulit. Ajarkan kepada kami etika dalam konflik dan kesabaran dalam ujian. Berikan kami kekuatan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan hikmah, kelembutan, dan kebijaksanaan sebagaimana yang Kau ajarkan melalui Nabi-Mu tercinta. Lindungilah kami dari tipu daya munafik, dari kedengkian yang tumbuh diam-diam, dan dari menjadi sebab retaknya kekuatan umat. Ya Allah, luruskan niat kami dalam setiap langkah, satukan hati kami dalam kebenaran, dan kuatkan langkah kami dalam perjuangan yang Engkau ridai. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami yang telah pergi mendahului kami. Berikan kami kemuliaan dalam hidup dan husnul khotimah dalam akhir. Robbana taqobbal minna, innaka antas samiul alim. Watub alaina, innaka antat tawwabur rohim. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.